Saya izin share screen. Oke. Nah, oke, kita akan mulai kuliah ketiga, minggu ketiga dari machine learning. Minggu pertama kita belajar apa itu machine learning problem. Kalian harus terus mengulang-ulangi materi itu, karena banyak problem di luar sana seakan-akan machine learning problem, tapi sebenarnya bukan machine learning problem ya. Jadi secara intuisi, machine learning problem itu adalah kita punya data, ada pola di dalamnya, dan tidak ada satupun orang yang bisa bikin exact rules atau analitik atau rumus matematik mengenai pola tersebut. Kalau ada yang bilang saya bisa bikin rumusnya untuk mendekati pola di dalam data, maka itu bukan machine learning problem. Ya, machine learning problem terjadi karena ada target function yang kita nggak tahu, atau ada pola yang kita nggak tahu, nggak ada yang tahu, tapi kita punya datanya. Dan kita yakin di dalam data itu pola-pola tersebut sudah terbentuk. Oke? Hari ini kita akan belajar decision tree dan nearest neighbors. Ini adalah model yang basic setelah kalian di minggu kedua belajar tentang linear model. Kalau linear model, kalian punya data, kalian berhipotesis bahwa ada pola linear di dalamnya. Pola linear itu terjadi di saat parameter model dan label atau nilai output itu berhubungan linear, ya. Contoh misalnya linear regresi, linear classification, kayak logistic classification, atau polinomial curva fit, ya. Mudah-mudahan kalian udah practice enough di linear model. Hari ini kita akan belajar secara fundamental, konseptual, dan juga praktikal. Jadi ada praktikumnya untuk decision tree dan nearest neighbor. Oke? So, machine learning itu sering disebut pattern recognition kalau di electrical engineering. Kalau di computer science mereka sebut machine learning. Ini hanya istilah ya. Tapi mengelola data itu udah kita lakukan sejak mungkin abad-abad ke-16 ya. Misalnya di saat Johannes Kepler mencari tahu bagaimana gerakan planet-planet atau gerakan bulan, itu caranya dengan mengambil data. Misalnya dia ambil satu cermin untuk menggabungkan cahaya ke satu titik, ya pakai lensa. Setelah itu dia taruh lensa tersebut di atas satu tiang, dan dia amati pergerakan matahari. Bagaimana gerakan titik uh, fokus dari lensa tersebut, dia catat. Dengan itu dia bisa bilang bahwa bumi ini mengitari matahari. Ya, dia bisa dapat pola di dalam data sehingga dia bisa membuat kesimpulan bahwa bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Ya, begitupun dengan bulan, dengan cara yang sama mengambil data, dari data itu mereka bisa membuat kesimpulan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi. Sejak abad ke-16 kita sudah lakukan itu, tapi caranya manual, nggak ada komputer saat itu. Di era modern saat ini, problem kita pasti berurusan dengan data-data digital. Misalnya, data-data tulisan tangan, MNIST dataset. Kalau ada dataset MNIST, itu hitam putih, maka setiap pixelnya, misalnya 28 kali 28 pixel,
itu vektor yang panjangnya 784, ya. Nah, kalau saya punya vektor merepresentasikan satu image MNIST, ada pola yang memetakan vektor tersebut ke angka 0, angka 1, angka 2, dan 3. Problemnya adalah kita nggak tahu pola itu, nggak ada yang tahu, dan itu machine learning problem, karena kita harus membuat hipotesa bagaimana kita mengetahui atau mendekati pola tersebut. Oke? So, supervised learning di machine learning ini adalah teknik di mana saya punya data, saya punya label yang benar, misalnya datanya X1, labelnya Y1, dan saya punya sejumlah N. Nah, kita bilang bahwa ada fungsi F yang memetakan X ke Y. Fungsi F ini saya nggak tahu, nggak ada orang yang tahu, dan tidak akan ada yang tahu. Tapi saya punya data X dan Y. Bagaimana saintis dan engineer bekerja untuk masalah ini? Mereka bilang bahwa coba kita berhipotesa, ya, kita berasumsi. Mungkin ada model-model parametrik atau model-model non-parametrik yang bisa kita pakai untuk mendekati pola dalam data tersebut. Tentu saja kita harus punya konsisten algoritma, ya, untuk bisa memilih final hypothesis G yang paling mendekati unknown target function atau fungsi target yang memetakan X ke Y yang notabene kita nggak tahu. Oke? Jadi semua machine learning model yang kerjanya supervise itu selalu mencari final hypothesis yang mendekati unknown target function. Oke? Kenapa disebut supervised learning? Karena kita punya jawaban yang benar, Y. Y1, Y2, Y3 itu kan labelnya atau output value-nya. Kita sebut supervised learning karena dari data X kita tahu jawaban benarnya. Kalau ternyata kita nggak punya labelnya, kita nggak punya nilai Y-nya, kita masuk ke paradigma machine learning yang disebut unsupervised learning. Oke? Hari ini kita fokus dulu ke supervised learning. Kita akan belajar model yang namanya decision tree dan juga nearest neighbor. Oke? Jangan belajar dengan menghafal. Tidak ada orang dikatakan expert itu karena hafalan, terutama di zaman AI. AI itu ditrain dengan semua data yang ada di bumi ini, mulai dari paper, buku, artikel, source code di GitHub, semua data yang ada di dunia ini itu bisa dikatakan sudah ditrain menjadi language model yang kalian consume pada saat kalian menggunakan ChatGPT atau DeepSeek atau Grok atau Perplexity atau Gemini atau Claude, ya. Jadi mulai sekarang hindari belajar hanya karena untuk menghafal. Ya, orang yang menghafal itu hanya seakan-akan pinter, tapi nggak bisa mengerjakan problem solving. Oke? So, machine learning, mental model kalian di dalam kepala kalian itu harus selalu berpikir bahwa machine learning itu ada data, ada pola di dalamnya, ya. Misalnya pola itu adalah fungsi yang memetakan X ke Y, pola itu nggak ada orang yang tahu, dan kita harus berhipotesa untuk mencari fungsi hipotesis yang paling mendekati unknown target function. Oke? So, misalnya saya punya flowchart. Kalian coba bayangin flowchart, ya. Atau kalian bayangin pohon. Kenapa disebut decision tree? Itu karena analoginya atau abstraksinya itu seperti pohon. Coba bayangkan pohon itu ada daunnya, oke?
ada ranting-rantingnya, ya, ada batang pohonnya, ya. Bayangkan juga bahwa di setiap daunnya itu adalah label dari data. Oke? Data dimasukkan dari akarnya dan kita akan mencari lintasan di mana data itu melintas sehingga waktu dia sampai ke daunnya, di situ dia ketemu labelnya. Oke? Coba dibayangkan supaya kalian nggak menghafal belajar. Ya. Setiap data akan dimasukin dari akarnya dan dicari lintasan supaya dia ketemu daun yang sesuai dengan labelnya. Kalau tadi saya sebut data itu X, label itu Y, maka kalau saya masukkan S1, X1, dia akan cari lintasan sampai ketemu daun yang Y1-nya pas. Oke? Karena data kita banyak, sejumlah N, maka kita masukkan semua data itu sehingga terbentuk pohon, ya, di mana kalau saya masukin data baru, dia akan keluarin daun atau labelnya. Oke? Jadi algoritma yang nanti membentuk pohon itu kita sebut decision tree algorithm. Tapi juga ada teknik yang simple, saya punya data, saya hafalin aja data itu. Oke? Jadi saya buat komputer mengingat data-data itu, dan setelah itu mencari similarity dari setiap data. Kalau dia punya similarity atau kemiripan itu besar, maka kita bilang dia ada di dalam satu kategori atau satu label. Kalau similarity-nya rendah, kita bilang dia tidak dalam satu kategori. Teknik ini kita sebut teknik nearest neighbor atau tetangga terdekat. Ya, misalnya kalian bayangkan perumahan, ada klaster-klaster di dalamnya. Maka klaster-klaster itu menunjukkan bahwa rumah-rumah di dalamnya itu mirip. Misalnya rumah tipe A, tipe B, tipe C, ya. Eh, teknik seperti itu kita sebut nearest neighbor. Algoritmanya berhipotesa, modelnya berhipotesa bahwa data dengan label yang sama akan cenderung berkelompok, membentuk klaster, ya, dengan similarity atau kemiripan yang tinggi. Oke? Jadi algoritma untuk nearest neighbor itu algoritma mencari kemiripan dan menggrouping atau klaster datanya sehingga yang paling mirip ada dalam satu klaster yang sama. Oke? Kita sebut K nearest neighbor karena kita bisa cari kemiripan itu dalam satuan integer K, dia paling dekat nomor 1, paling dekat nomor 2, dan seterusnya. Oke, saya harap intuisi ini kalian punya, bahwa kalau saya punya data, saya bisa modeling dengan decision tree, saya juga bisa modeling dengan nearest neighbor. Oke, so tadi saya bilang bayangkan pohon, ya. Nah, bagaimana pohon itu dibentuk? Bayangkan flowchart, ya. Bayangkan if then else flowchart, ya. Misalnya, kalian dapat kita mau bikin suatu mesin learning. Kalau orang dapat offering letter dari satu company, dia bisa pakai mesin learning model ini untuk membuat decision-nya apakah dia terima offering tersebut atau dia reject. Ya, kira-kira bagaimana orang melakukan decision making di saat dia dapat offering? Mungkin pertama yang dia lihat gajinya berapa. Oke? Kalau dia suka gajinya angkanya, bisa jadi yes, bisa jadi no. Ya, misalnya kalau kekecilan ya nggak masuk nih, gitu kan. Tapi kalau yes, dia mulai mikir lagi, berapa biaya untuk commute? Kalau ternyata mahal banget,
Ya dia decline karena salary-nya bisa gede tapi commuting-nya menggerus gajinya. Atau misalnya harga makanan di tempat dia kerja itu mahal. Misalnya kita kerja di Sudirman, tinggal di Bogor, ya. Commuting-nya mahal, makanan di Sudirman mahal. Oke. Terus dia mikir apakah nanti kantornya punya kopi nggak ya, gitu ya? Dikasih kopi atau sarapan pagi nggak? So dengan data-data yang ada dari surat offering dan acceptance atau rejection dari kandidat, itu kita bisa bentuk satu pohon keputusan ya dari data nih kita bentuk ya. Sehingga kalau ada data baru, ada offering baru kita masukin ke pohon itu dan dia bisa kasih tahu di ujung daunnya kita sebut daun, kita sebut leaf ya. Rantingnya atau batangnya kita sebut branch dan titik awalnya kita sebut root atau akar ya. So bayangkan pohon ada akarnya, ada cabangnya, ada daunnya. Daunnya itu menunjukkan label dari data. Nah, pohon itu pasti punya ketinggian berapa dalam pohonnya, gitu ya. Berapa banyak uh, decision tree-nya atau if then else-nya di dalam, gitu ya. Nah, pohon itu akan terbentuk dengan melatih data-data yang ada dilatih untuk membentuk pohon. Kalau saya sebut latih di sini, itu bukan datanya kita kita kasih latihan gitu, tapi data itu kita jadikan pelatihan agar model pohonnya terbentuk. Oke? So intuisinya kalian harus punya dulu bahwa model decision tree akan ditentukan kompleksitinya dari kedalaman atau deep dari tree-nya, ada root-nya, ada branch-nya, ada leaf-nya. Bagaimana struktur dari root ke branch ke leaf itu dilatih, dibentuk dengan menggunakan data training yang ada. Oke? Oke. So, decision tree, kalau saya punya data, maka decision tree itu bisa membentuk pohon. Pohon keputusan. Di ujung daunnya kita sebut kelasnya atau labelnya. Bagaimana struktur pohon itu akan terbentuk dari data-data yang ada. Ya, so semua model yang ada di machine learning harus bisa punya teori matematik. Ya, mungkin pengecualiannya adalah neural network, karena neural network itu terbentuk dari inspirasi neural science dari otak manusia. Tapi semua model lain seperti decision tree ini itu pasti ada teorinya, ada matematiknya, ya. Jangan sampai kalian jadi kayak misalnya tukang yang tidak memahami teori di belakang satu model, ya. Setiap model machine learning pasti ada background teorinya, ya. So, kalau saya bilang tadi kita membentuk pohon, kalau kalian cukup kritis, kalian akan bertanya, bagaimana model ini menentukan apakah saya buka cabang di saat saya ada data, dia buka cabang baru, atau dia stay dengan struktur yang sudah ada. Oke? Pasti ada mathematical model di belakang yang dipakai ya untuk membuat keputusan kapan kita buka cabang baru atau kita berakhir di daun. Oke? Nah, itu datang dari information theory bahwa kalau saya punya data ya, di dalam data itu ada derajat ketidakteraturan yang dari information theory kita sebut entropi ya. Dan dari teori entropi ini, ada orang Itali namanya Gini, dia bikin Gini Index. Ya. Jadi kalau ada data baru, Gini Index ini yang akan menentukan derajat ketidakpastian ya untuk membentuk cabang atau tidak. Ya.
ada rumus matematiknya Gini Index ini, jangan dihafalin. Ya, kalian bisa tanya ChatGPT atau tanya Claude gitu ya. Tidak ada gunanya menghafal. Tapi intinya ini datang dari information theory. Nah, cuman information theory, kalau saya sebut entropi, saya sebut Gini Index, susah kalian bayangkan. Mungkin kita pakai geometri untuk membayangkannya. Ya, so saya punya data X dengan features X dan Y. Saya punya labelnya biru, di situ lingkaran, dan merah. Lingkaran yang merah atau kotak yang merah. Jadi ada 3 label di situ. Ya, lingkaran biru, kotak merah, dan lingkaran merah. Ya, so kalau saya pakai geometri untuk menginterpretasikan decision tree, maka pembentukan pohon decision itu seperti mencari partisi-partisi data. Sini kalian lihat ada kayak partisi, sehingga data dengan label yang sama ada di dalam satu area yang sama. Oke? Jadi setiap decision tree itu sebenarnya kayak mencari partisi secara geometri. Ya, ini contohnya dalam 2 dimensi, tapi data kalian pasti high dimension nanti karena features-nya banyak. Oke? So, setiap node di dalam algoritma decision tree itu mengevaluasi apakah ini nanti split ininya, branch-nya, cabangnya, atau tidak. Oke? Dan algoritma itu akan mencari pemisahan yang paling clear dari semua label-label data. Oke? Kalau penjelasan saya ini kurang, kalian bisa screenshot, tanya lagi ke ChatGPT, ya. Karena kemampuan kita untuk menyesuaikan pemahaman dan menjelaskan ke orang lain itu sangat terbatas, termasuk saya sendiri. Ya, oke. Bagaimana dengan nearest neighbor? So, anggap setiap data itu punya atribut. Atributnya itu kita kasih ukuran similarity. Apakah data yang satu dengan data yang dua mirip nggak atributnya? Ya, anggap itu training data point. So, nearest neighbor ini termasuk instance-based learning. Ya, jadi tidak seperti yang decision tree, ini instant-based. Dia itu malas. Ya udah, kalau saya dikasih data, gua hafalin aja katanya. Nanti kalau kita dikasih query, misalnya kalau data baru dikasih, hafalan saya pakai untuk ngelihat ini similar kemana, ini mirip kemana di dalam ingatan saya. Ya, tentu saja sangat tidak efisien nanti algoritmanya karena saya harus menghafal, ya kan? Even komputer pun kesulitan menghafal. Jadi kalian jangan coba-coba belajar itu secara menghafal. Karena orang yang belajar dengan cara menghafal itu sangat tidak relevan di zaman AI. Oke? Karena AI menghafal lebih baik dari semua orang digabungkan. Oke? So, untuk misalnya binary classification, biasanya kita akan cari similarity data dan kita grouping. Kalau ada new query, kita lihat dia akan masuk ke grup yang mana. Oke? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menginterpretasikan nearest neighbor secara geometri? Ya, biasanya interpretasi machine learning itu bisa secara information theory yang biasanya berbasis probabilistik, bisa juga secara geometri yang mungkin lebih intuitif kita bisa bayangkan. Oke, so kalau saya punya data, saya punya atributnya, saya bisa define similarity-nya, maka nearest neighbor itu mencari non-linear boundary. Ingat kalau tadi di decision tree, itu partisinya itu linear tuh, kayak kotak-kotak, gitu ya. Tapi kalau nearest neighbor itu kayak kurva. Jadi non-linear boundaries atau non-linear separation atau non-linear partition, ya, dengan untuk memisahkan label-label di dalam data, ya.
karena model ini mengingat data, maka dia sangat extremely sensitif terhadap noise. Kalau data itu noisy, itu susah dia ingat, ya, susah di memorize, ya. Kalian bisa easy memorizing data itu kalau ada polanya, ya, ada kemiripannya yang tinggi. Kalau data itu banyak randomnya, susah banget diingat, ya. Sehingga model ini biasanya uh, sangat sensitif terhadap noise dan outliers. Oke, kita juga punya parameter K, kita sebut hyperparameter K, ya. Ini yang akan menunjukkan, ya, seberapa luas jangkauan dia untuk mencari kemiripan di dalam data, ya. Jadi K minus sama dengan 1, K sama dengan 3, ya. Jadi setelah saya punya rumus untuk similarity, maka kita lihat seberapa jauh jangkauannya untuk mengukur similarity data. Yang paling kecil 1, ya biasanya jangan besar-besar, ya. Karena bisa jadi jelek sekali nanti pemisahan non-linearnya, ya. Coba kalian bayangkan gambar ini. Kalau saya set K sama dengan 1, saya bisa cari boundary-nya cepat. K sama dengan 3 masih bisa, walaupun ada sedikit data yang nggak masuk. Tapi kalau K sama dengan 10, itu udah luas sekali jangkauan. Oke, mudah-mudahan kalian dapat intuisi dari dua model ini. So, di setiap machine learning model, ya, kita harus manage uncertainty dan noise. Kalian tidak bisa bilang bahwa data saya ini harus kita bersihkan supaya nggak ada noise-nya. Ya. Justru data yang nggak ada noise itu too good to be true atau pasti data-data yang bukan real. Jadi noise itu bagian dari data. Ya. Yang perlu kita bersihkan di machine learning itu adalah outlier. Ya. Coba kalian bayangkan data stok. Kalau saya plot data saham di BEJ, itu pasti bentuknya osilasi, tapi ada polanya. Ya. Osilasi itu menunjukkan noise-nya, tapi ada pola yang terbentuk apakah harga sahamnya naik atau turun, ya, atau naik turun, dan lain sebagainya. Oke, so machine learning itu bukan deterministic engine, yang kita harus yakinkan bahwa data yang masuk machine learning harus nggak ada noise-nya. Tapi noise itu adalah bagian yang paling penting untuk kita estimasi probability, ya. Karena kalau data nggak ada noise-nya, itu bukan probability problem, ya. Data nggak ada noise-nya, ya kita harus cari rumus yang mengenerate data tersebut. Tapi kalau data ada noise-nya, nah disitulah ada aspek uncertainty, di mana kita harus pakai probability theory. Oke? So, sekarang kita coba bayangkan bagaimana proses melatih data dengan model decision tree. Oke? Decision tree biasanya heavy, karena kita harus pisahin cabang, menumbuhkan pohon size-nya atau deepness-nya, ya. Kalau nearest neighbor biasanya simpan aja datanya di database, cari rumus similarity-nya, habis itu perform algoritmanya. Tapi bisa jadi komputasinya juga heavy, ya. Secara komputasi juga bisa heavy waktu di prediction phase. Secara interpretability, decision tree adalah machine learning model yang kita bisa interpret menggunakan geometri, ya. Jadi apa interpretasi dari decision tree? Kalau udah di-train, model itu seperti linear partition dari pola dari label-label dalam data. Sedangkan nearest neighbor itu seperti mencari non-linear partition, ya. Tapi ini black box. Oke. Jadi dia purely spasial dari rumus similarity. Tapi decision boundary-nya itu non-linear kalau saya plot secara geometri. So ini juga tidak perlu dihafalin penjelasan ini, tapi di saat kalian nanti bekerja dengan decision tree dan nearest neighbor, di saat praktikum dengan DAFA, dengan teaching assistant di course ini, kalian harus punya intuisi, oke? Bahwa model ini gimana training phase-nya, setelah di training kalau ada data baru, gimana prediction phase-nya,
bagaimana kita interpret modelnya. Misalnya kalau decision tree, saya bisa gambar pohonnya. Oke? Nearest neighbor, saya bisa gambar datanya dalam low dimension, dan saya tunjukkan non-linear separation-nya atau decision boundary-nya. Oke? So, saya harap saya udah cover fundamental dan konseptual, sekarang kita masuk ke praktikal. At the end, kalian akan bekerja dengan code. Kalian bisa bekerja dengan Python, C++, Rust. Di luar sana, kalau kalian lihat komunitas-komunitas kita di Indonesia, itu mostly tidak paham fundamentalnya, tidak paham konseptualnya, hanya bermain-main contoh code. Ya, jangan ikutin itu sebagai kebenaran, karena dengan cara itu kalian tidak akan pernah menjadi saintis dan engineer. Dengan cara itu kalian hanya menjadi tukang. Ya, jadi sebelum bermain-main dengan library seperti scikit-learn, ya, atau library lain, sebelum bermain-main dengan programming language, belajar dulu fundamental dan konseptualnya seperti yang di kuliah ini, sehingga nanti pada saat kalian praktek di code, intuisi kalian itu jalan. Misalnya kalau ada key parameter di decision tree namanya Gini index atau entropi, ini apa ya? Oh, itu suatu ukuran untuk menentukan apakah ini akan di-split cabangnya apa enggak. Ya, saya sering menginterview anak-anak yang lulus dari UI, ITB, Telkom, ditanya hal sederhana tentang entropi dan Gini index, itu dengar pun nggak pernah. Tapi ambisinya jadi misalnya data scientist. Itu dua hal yang kontradiktif, ya. Jadi perlu kalian benar-benar pahami, belajar lebih lanjut gimana rumusnya Gini index, gimana rumusnya entropi. Kenapa disebut entropi? Orang-orang yang selalu mempertanyakan informasi-informasi itu orang yang akan belajar lebih banyak, ya. Kalau ditanya kenapa disebut entropi, itu sejarahnya sampai ke satu meeting dengan Claude Shannon, itu Nobel Prize di Information Theory, karena dia kesel selalu ditanya-tanya, akhirnya dia bilang ya udah namain aja entropi, karena nggak ada yang ngerti juga itu entropi. Entropi itu datang dari teori fisika bahwa derajat ketidakteraturan di dalam alam ini kita sebut entropi. Ya, entropi itu kalau tinggi sangat tidak teratur, kalau rendah sangat teratur. Oke, seperti kayak konsep energi ya, konsep abstrak yang ada di alam semesta, ya, dan harus ada di alam semesta, bahwa entropi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Entropi hanya bisa berubah atau bertransformasi. Oke, Gini index itu ya model matematika yang lebih sederhana untuk menerjemahkan entropi. Ya, nanti kalian coba lihat rumus matematiknya. Kalau nearest neighbor, kita harus lihat bagaimana data punya atribut dan apa ukuran similarity. Oke, so next step, saatnya kita hacking code, ya. Nanti akan dibantu oleh Dava, tapi sebelum saya serahkan ke Dava, kalian perlu lihat, kita akan pakai scikit-learn. Ini decision tree algorithm yang ada di scikit-learn. Ya. Semoga kalian udah bisa membacanya. Dengan decision tree saya bisa bikin classification. Code-nya pun simple, setelah data X-nya masuk, data Y-nya masuk, saya tinggal panggil tree.decision-tree. Fit X dan Y. Oke? Jadi code-nya pasti simple. Dan decision tree bisa saya plot untuk melihat final tree yang terjadi. Oke? Ini kalian perlu pelajarin secara intuitif di sini dengan Dava. Setelah itu nearest neighbor. Nearest neighbor ada library-nya namanya sklearn neighbor. Yang penting di sini definisi dari dia punya distance atau dia punya similarity, ya. Jadi di sini kalian lihat cara pakainya. Distance-nya di define, setelah itu kalian bisa call library-nya, ya.
Harusnya mudah. Kalau kalian nggak suka coding, eh, harusnya ada banyak tools-tools yang tidak perlu coding kayak Orange untuk melatih kalian punya intuisi sebelum menulis code. Oke? Ini misalnya saya ambil, oke, misalnya saya pakai dataset housing, terus saya mau bikin decision tree misalnya. Saya lihat dulu data table-nya, terus kalian bisa cari model, let's say tree. Oke, kalian bisa minta interpretasinya, reviewer. Oke, kalian bisa lihat tree yang terjadi. Oke, jadi kalau kalian tidak terlalu confident untuk start dengan Python, kalian bisa start dengan Orange. Oke, setelah kalian punya intuisi, itu akan lebih mudah bekerja dengan Python. Oke, saya stop kuliahnya sampai di sini. Sebelum saya serahkan ke Dava, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalian bisa download tools namanya Orange. Minggu kemarin kita belajar linear model, di sini juga ada linear model ya. Jadi di sini ada linear regression. Ya, saya kalian mau perform linear regression, ada logistic regression. Ya, itu semua linear model. Ada banyak machine learning model di sini yang nanti kita akan pelajari di dalam kuliah ini. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya selalu berasumsi kalau kalian nggak bertanya itu paham. Ya, jadi saya serahkan ke Dava Mafarel bahwa kalian sudah paham saatnya untuk bermain-main dengan scikit-learn atau Orange untuk membuat pemahaman fundamental konseptual kalian menjadi practical skill. Ya, dengan gitu kalian kalau dapat data kalian bisa pakai tools yang visual dan juga pakai tools yang programming base kayak Python ya untuk bisa menerjemahkannya. Jangan pernah berpikir bahwa hanya Python language yang cocok untuk machine learning. Teaching assistant kalian membuat buku ini. Ini available di Amazon, Google Playbooks. Buku ini adalah bagaimana kita mengimplement machine learning model menggunakan Rust programming language. Ya, oke. Silakan belajar juga di sini kalau kalian mau, ya, karena banyak sekali di electrical engineering, ya, case di mana kalian harus masukkan machine learning model ke dalam IoT devices yang kecil, sehingga Python boilerplate-nya terlalu besar, ya. Jadi kalau kalian bisa implement machine learning dengan semua language yang di level system language, maka cakupan kalian untuk membuat products, membuat solution, itu akan jauh lebih dalam dibandingkan anak-anak computer science yang hanya mengerti Python. Oke? So, perluas jangkauan kalian dengan bahasa-bahasa sistem seperti Rust, supaya kalian bisa bikin robot nantinya, kalian bisa bikin solusi-solusi automation dengan sensor dan lain-lain, dan bisa mengelola machine learning nyampe ke IoT device dan robotics. Saya stop kuliah nyampe sini, silahkan dilanjutkan dengan Dava dan Farel untuk latihan decision tree dan nearest neighbor menggunakan Orange dan Python dan Google Colab
untuk ngerunning Python code-nya. Silakan Dava dan Farel. Baik, Pak. Terima kasih. Tes tes. Pagi semuanya. Minggu lalu kayaknya kemarin nggak ada kelas hands on sih. Jadi ke minggu ini doublein lah ya. Em, Oke, jadi agak recall materi minggu lalu dulu. Di apa namanya permodelan machine learning itu case-nya ada dua, yang supervised, ada classification sama regression. Klasifikasi sama regresi. Jadi kalau kalian punya data yang targetnya itu discrete, itu pasti klasifikasi. Jadi targetnya itu nol atau satu, atau churn atau bukan, fraud atau bukan, gitu yang bisa di define secara discrete, itu pasti klasifikasi. Kalau targetnya bentuknya continue atau nilai numerik yang eh, ada range-nya, itu pasti regresi. Kalian percuma aja bikin model kompleks kalau nggak bisa define eh, problem itu masuk ke klasifikasi atau regresi. Nah, ini ada contohnya, spam detection, fraud detection, eh, klasifikasi apapun lah. Terus regression ada income prediction, crop yield, dan lain-lain. Pokoknya yang nilainya continuous. Next, di klasifikasi sendiri itu ada dua, binary sama multi multi class. Kalau binary, kelasnya itu dua aja, ya atau tidak gitu, biasanya positif atau negatif, penipuan atau bukan, atau spam atau bukan gitu. Jadi kalian defense discrete eh, di 0 dan satu. Sedangkan multi class itu sama discrete, cuman jenis classnya tuh lebih dari lebih dari dua ya. Eh, let's say kita mau klasifikasi kualitas air, kualitas udara, dan lain-lain, itu pasti kan kelas targetnya kan macam-macam. Dari yang apa melihat saya, kita klasifikasi kualitas udara atau air, pasti kelas yang paling rendah itu kualitas sehat, sedang, dan lain-lain lah ya. Oke, oke. Eh, Langsung bahas ke model yang paling sederhana di klasifikasi itu, ada KNN. Jadi eh, intinya dia cari dari tetangga yang terdekat itu masuk ke kelas mana, lalu dia akan klasifikasi target data yang dituju itu paling dekat di kelas kelas A atau B gitu. Intinya secara visual dia sama, eh, targetnya itu yang bintang, dia karena paling dekat di kelas yang warna biru, dia diklasifikasikan ke kelas warna biru. Sedangkan untuk yang target kedua, yang bintang warna orange, itu dekatnya ke kelas yang warna orange segitiga, dia masuknya ke klasifikasi kelas yang orange. Eh, Perhitungan manualnya, dia hitung jarak terdekat dari instance atau em, data yang paling dekat di kelas target itu. Dia pakai Euclidean distance, ya intinya ya X1 dikurangi X2. Jadi data dia hitung secara Cartesian diagram, hitung X1-nya berapa, Y2-nya berapa, dikurangin, terus dikuadratin, habis itu baru di akar, di root square gitu sih. Itu doang, kayak ngitung jarak, paling gampangnya gitu. Nah,
parameter yang ada di KNN itu cuma nilai nilai jumlah tetangganya doang. Kalau di atas kita define ini neighbornya cuma satu, jadi dia cuma ngitung satu satu neighbor satu tetangga doang, langsung define oh ini dekat di kelas A, dia langsung masuk ke kelas A. Dekat di kelas B dia masuk ke kelas B. Sedangkan untuk yang neighbornya lebih lebih dari satu, dia hitung dulu. Ya, di kasus ini tetangga terdekatnya untuk di kelas biru itu satu, kelas orange-nya dua. Karena kelas orange-nya itu lebih banyak, dia masuk ke kelas orange. Jadi majority vote gitu sih intinya. Nah, kalau di KNN visualisasi decision boundaries atau pembagian kelasnya itu bentuknya bisa landai tergantung jumlah neighbor yang dipilih. Dia makin banyak, makin landai gitu. Kalau satu kan eh, grid lah intinya, kayak kotak-kotak gitu. Terus kapan kita tahu pilih neighbor paling optimal, pakai hyperparameter tuning. Jadi intinya dari total dataset yang ada kita hitung, kita bandingin neighbor dari 1 sampai sekian, paling optimalnya 1 sampai 15 lah ya. Itu hitung, eh, biasanya trainingnya di neighbor-neighbor awal itu bagus, tapi begitu kita kasih dataset baru dia bakal jeblok banget, gapnya jauh. Nah, kita langsung naik lagi sampai antara training dan tes itu makin dekat. Itu paling generalisasi lah antara dataset training sama dataset tes. Artinya dataset yang kita pakai buat training sama dataset baru tuh dia nggak beda jauh. Biasanya kalau udah di em, di dunia nyata gitu kita dikasih dataset, let's say dari departemen data analis atau data engineer gitu ataupun dari klien ngasih, misalnya kita training pakai model paling simpel dulu lah ya, karena komputasinya lebih kecil, lebih cepat intinya. Eh, Bagus tuh biasanya untuk 95 sampai 100. Begitu kita deploy atau kasih dataset baru buat testing itu bakal jauh beda. Nah, kalian harus mikirin trade off antara training sama tes akurasi. Nah, next, KNN tuh juga bisa jadi regresi. Jadi konsepnya juga sama. Dia cari tetangga terdekat, lalu dia define nilai targetnya itu di di, di nilai neighbor paling dekatnya itu. Mama kita kasih tes di antara min 2 sama min 1. Eh Neighbor terdekat itu ada di sini. Jadi nilai X fitur di antara min 2 sama min 1 itu nilai targetnya di sekitar di sini. Ya, neighbor terdekat lah intinya gitu. Di, di fitur yang lain juga sama. Dia define neighbor terdekat baru tahu nilai target. Itu untuk jumlah neighbor satu. Nah, kalau paman neighbornya 3, 5, 7 gitu juga sama, dia ngitung hitung paling dekat sampai jumlah yang di define paman 3, dia ngitung 3 neighbor gitu, pakai Euclidean distance yang di atas tadi, baru define nilai targetnya gitu. Nah, ini juga sama. Kalau diklasifikasi sama di regresi di model KNN tuh dia bakal landai kalau jumlah neighbornya lebih banyak, makin banyak gitu. Kalau di neighbor satu kan grid banget gitu, kotak-kotak gitu. Kalau noise banget dia kadang jelek banget hasilnya. Sama datasetnya benar-benar noise, kalian tingkatin aja neighbornya sampai optimal lah dapat dari
dapat akurasi di training sama testingnya nggak beda jauh. Oke, next blocking bukan blocking sih, lebih ke apa ya? Problem di KNN tuh kalau kita dapat dataset yang gede banget. Biasanya kalau dataset asli atau real data kan lebih segiga lebih lah. Itu komputasinya lebih lama. Jadi prediction buat dataset tuh slow. Terus kalau fiturnya makin banyak, dimensi fiturnya itu lebih dari 100 itu biasanya hasilnya jelek sih. Oke, next lanjut ke model selanjutnya. Jadi konsepnya kayak yang tadi udah dijelasin. Decision tree itu eh, di node pertama dia hitung impurity atau im- kemurnian satu kelas gitu. Kalau paman dia kelasnya udah macam-macam, dia bakal split lagi based on question yang ada gitu. Jadi tiap node dia dia selalu hitung impurity-nya. Kalau masih masih ada impurity, dia apa namanya split split terus sampai benar-benar pure gitu. Satu kelas doang. Eh, nah, algoritmanya ya kayak ya tadi udah dijelasin sih. Kalian baca aja. Terus perhitungan impurity-nya probabilitas dari nilai kelas tadi dikurangi 1 atau 100% gitu. Kalau eh, nilainya belum nol berarti masih ada kelas yang campur. Nah, itu perlu di-split lagi. Tapi trade off-nya kalau kita split-split terus, dia bakal overfitting. Jadi dia terlalu apa ya nyebutnya terlalu nggak hafal noise-nya sih daripada fitur yang dipakai. Dia pakai fitur banyak, terus kalian masukin uh, tree-nya makin dalam banget, dia terlalu ngafalin noise. Begitu dikasih dataset baru, kadang bakal jeblok gak hasilnya. Nah, ini dijelasin. Jadi kalau tree-nya makin dalam, artinya setiap daun atau setiap daunnya ini makin pure banget, achieve 100% akurasi, dia terlalu ngafalin noise sama outlier dan kena overfitting tuh. Makanya kita perlu define kedalaman sama, nah inilah, ini per parameter yang perlu di adjust. Next. Oke, next. Jadi setelah itu, sama kita udah define atau udah training decision tree-nya, kita bisa tahu fitur important atau fitur mana yang penting banget lah buat klasifikasi data yang udah dilakuin. Makanya tadi dijelasin eh, model decision tree itu lebih white box, artinya kita bisa tahu fitur-fitur mana sih yang penting. Nah, kalau kalau setelah kita buat model biasanya kan presentasi lah ya ke klien ataupun ke direksi. Nah, yang penting tuh kita bisa define fitur mana yang penting atau
apa sih decision yang dilakukan setelah model itu kena achieve. Biasanya junior ML itu kan stopnya dari akurasi doang lah. Akurasi dapat 100 kelar. Padahal yang lebih penting kan kita bisa tahu insight apa yang didapat dari dataset itu. Let's say eh, di sini worst radius itu fitur importantnya mendekati 100%, artinya dia play a big roles gede lah di model tersebut. Nah, umpama kita handle dataset marketing ataupun sales gitu, kita bisa ningkatin fitur important itu lebih gede daripada fitur-fitur yang nggak play big roles, cuman jadi noise aja gitu. Next, um, ini decision boundaries, visualisasi dari decision tree yang udah dibuat. Bedanya kalau TNN tadi lebih landai, eh, pemisahan antara data target 1 sama 2. Kalau decision tree karena kita choose based on question, at- jadi kelihatan lebih rigid, lebih grid gitu, kotak-kotak hasilnya. Nah ini gue coba ngitung cara manual. Jadi sebenarnya apa ya, model mesin learning itu bisa dilakuin pakai paper ataupun Excel. Jadi yang gampang tinggal ngitung manual aja per per apa namanya tuh, per liftnya kita hitung impurity di data itu. Kalau memang dia belum achieve 0, perlu split lagi gitu. Gitu aja sih. Nah, kalian perlu biasanya kalau sama sidang atau interview ditanyain behind the code-nya. Jadi kalian perlu paham hitungan manual sama flow algoritma modelnya gimana. Jadi kalian bisa jelasin ntar. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih setengah jam lagi sih.
Eh, Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu ada yang ngontak, jadi em, dia tuh mulai mikir apa ya, pengen ambil selektif gitu buat biar CV-nya lebih bagus, dan setelah cek cek harga, biasanya kan mahal banget lah yang untuk ukuran student ataupun untuk orang Indonesia tuh lumayan mahal. Nah, barusan gue nemu ada Databricks Learning Festival, ini self paced. Dia startnya 16 Maret, itu 2 hari lagi sampai 3 April. Jadi kalian harus harus eh, selesaiin at least satu modul buat dapat diskon 0,5% dari. Jadi kalau udah apa ya, lama kalian mau dalemin, let's say machine learning associate ya, kalian selesaiin ini semua modulnya, bakal dapat 50% diskon buat ambil Databricks certification. Lumayan sih. Lumayan, apa ya, harga normalnya terasa banget. Registration fee tanpa diskon tuh $200, sekitar hampir 3 juta lah. Kalau dapat diskon 50% bisa 1.600.000 kalau nggak salah. Ya masih gede tapi worth it sih. Kayaknya buat minggu ini itu aja. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Em, Kalau belum kepikiran bisa langsung PM ntar. Oh ya, tugasnya cicil aja ya. Cek di spreadsheet langsung aja.